Kepada seluruh anak didik kami, khususnya anak didik kami yang kelas 11 SMA Kartika 14 Pematang Siantar. Kali ini kita akan membuat video YouTube untuk pembelajaran kita yang kedua dalam semester ganjil di tahun ajaran 2020-2021 ini. Bapak harap walaupun cara seperti ini kita pembelajarannya, anak didik kami di rumah dan dimanapun kalian berada tetap semangat untuk mengikuti pembelajarannya secara daring seperti saat ini. Nah, judul pembelajaran kita hari ini dalam topik selanjutnya yaitu membahas tentang momen inersia. Nah, anak didik kami perlu ketahui, momen inersia memiliki pengertian yang sama dengan inersia atau sifat kelembaman benda, yaitu sifat mempertahankan keadaan semula benda tersebut. Dalam gerak translasi, sifat mempertahankan keadaan semula dinamakan inersia, tetapi dalam gerak melingkar, sifat mempertahankan keadaan semula dinamakan momen inersia. Bapak jelaskan sama anak didik kami. Misalkan seperti ini, mobil. Kalau mobil, awalnya dia dalam keadaan berjalan. Tiba-tiba mobilnya kita matikan mesin. Berarti kenapa mobil bisa berjalan? Jawabannya itu karena ada gaya. Gaya itu merupakan penyebab gerakan benda dalam gerak translasi. Jadi benda itu mobil tadi bisa bergerak karena ada gaya. Tiba-tiba kita matikan mesinnya, artinya gayanya dinolkan. Seharusnya benda itu diam karena gak ada gaya. Tetapi dalam kenyataannya, mobil tadi tetap berjalan berapa saat baru dia mati. Nah kan pertanyaannya, kenapa bisa berjalan lagi walaupun pada saat itu gaya sudah nol? Itu karena apa? Benda tadi itu memiliki sifat kelembaman yang dinamakan dengan inersia, yaitu sifat mempertahankan keadaannya semula. Benda mobil tadi keadaan semulanya berjalan, walaupun gayanya sudah nol, gayanya sudah hilang, karena mempertahankan keadaan semulanya, makanya dia tetap berjalan berapa saat, baru dia berhenti. Itu dinamakan dengan inersia. Sama halnya dengan dalam gerak melingkar. Kalau dalam translasi dinamakan inersia, tapi dalam gerak melingkar dinamakan momen inersia. Kipas angin bergerak berputar, tiba-tiba kita cabut arus listriknya, asal dari pengaruh gayanya itu kan kipasnya tidak langsung berhenti, tetapi kipasnya bergerak dulu beberapa saat baru dia berhenti. Itu kenapa? Ada sifat kelembaman benda itu ketika dia melakukan gerak melingkar. Itulah yang dinamakan dengan momen inersia, yaitu sifat mempertahankan keadaan semulanya yang bergerak walaupun sudah pengaruh gayanya, momen gayanya sudah dihilangkan, tetapi benda itu tetap bergerak beberapa saat baru dia berhenti. Kenapa? Ada sifat kelembamannya, mempertahankan keadaan semulanya yang dinamakan dengan momen inersia. Jadi, momen inersia itu sifat mempertahankan keadaan semula suatu benda dalam gerak melingkar, tapi dalam gerak translasi sifat mempertahankan keadaan semulanya dinamakan dengan inersia. Itu perbedaannya, supaya ini kami pahami. Nah, kemudian dipahami oleh kami, jadi momen inersia didefinisikan sebagai hasil kali antara massa dan kuadrat jarak atau jari. Definisi dari momen inersia dan dirumuskan dengan I sama dengan mR kuadrat. I itu adalah momen inersia, M itu adalah massa, dan R itu adalah jari-jari atau jarak. Itu pengertian definisi dan rumus daripada momen inersia. Sekarang pertanyaannya, kalau ini rumus I sama dengan mR kuadrat, itu kalau dia hanya terdapat satu benda saja atau terdapat hanya satu massa dalam suatu keadaan. Jadi kalau dia terdapat lebih daripada satu benda atau lebih daripada satu massa, apa rumus dari momen inersianya? Maka persamaannya menjadi adalah sigma I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 sampai seterusnya. Di sini Bapak buat, jika terdapat lebih daripada satu, maaf, bukan gaya, tapi seharusnya massa. Benda, lebih daripada satu benda, persamaan momen inersianya menjadi hasil jumlah momen inersianya yang terjadi pada benda itu masing-masing. Maka kita tulis sigma I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 sampai seterusnya. Itulah penjelasan kita tentang momen inersia. Nah sekarang kita masuk ke judul selanjutnya, yaitu
momen Koppel. Nah, momen Koppel. Momen Koppel itu apa? Perpaduan dua buah gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah. Contohnya adalah jarum penunjuk pada kompas. Kalau Anda diketahui, kompas itu ada dua jarum penunjuknya. Ada jarum penunjuk ke utara, ada jarum penunjuk ke selatan. Nah, di mana gaya yang bekerja di pada kutub utara dan gaya yang bekerja di kutub selatan itu sama besar, tapi arahnya kan berbeda. Satu bergerak ke kanan, maka otomatis yang di satu lagi akan bergerak ke kiri. Ada perbedaan arah geraknya, tetapi gayanya sama. Itulah yang dinamakan dengan momen Koppel. Nah, kemudian momen Koppel didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan jarak dari kedua gaya tersebut. Berapa jarak dari kedua gayanya? Kan gayanya sama besar, tapi berbeda arah, maka berapa jarak kedua gaya itu yang disebut dengan perkalian antara gaya dan jarak antara kedua gaya, itulah disebut dengan momen Koppel. Maka persamaannya adalah M sama dengan F dikali D. M itu adalah momen Koppel, F itu adalah gaya, dan D adalah jarak kedua gaya tadi. Nah, itu terjadi persamaan ini kita pakai kalau di dalam suatu saat itu hanya ada dua gaya atau dua gaya yang sama besar walaupun berbeda arah. Tetapi kalau dia lebih daripada dua gaya, bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya lebih daripada satu gaya? Bagaimana keadaannya? Maka persamaannya itu sama seperti momen inersia yang sudah momen gaya yang sudah kita pelajari. Jika terdapat lebih daripada satu gaya momen Koppel, maka persamaannya adalah sigma M sama dengan plus minus M1 plus minus M2 plus minus M3 sampai seterusnya. Dan keterangannya ada di kami, tanda plus kita pakai jika putaran daripada kedua gaya itu searah dengan jarum jam. Tanda minus kita pakai jika putaran dari kedua gaya itu berlawanan dengan jarum jam. Demikianlah pengertian daripada momen Koppel. Terima kasih atas perhatian daripada Anda didik kami. Demikianlah pembelajaran kita untuk video yang kedua kali. Bapak harap seluruh Anda didik kami tetap semangat dalam pembelajaran fisika kita. Dadah.